Halo sobat, semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini Nong Mov bawakan alur film Inuyashiki, yang dirilis tahun 2018. Yang menceritakan seorang kakek, sebut saja namanya kakek Sugiono yang tidak dihargai keluarganya tapi memiliki kekuatan super. Langsung saja ke alur filmnya. Film berawal dari keluarga Sugiono yang baru saja pindah rumah. Karena rumah itu kecil dan berada di antara bangunan tinggi, maka anak perempuannya, yang bernama Mari kesal dan marah. Keesokan harinya, saat di tempat kerja, kakek Sugiono dimarahin oleh bosnya karena salah mendata barang. Scene berpindah saat ia pulang kerja. Saat di jalan, Sugiono melihat preman yang sedang memalak seseorang. Karena takut dan umurnya yang sudah tua, ia pun menghindar. Saat di rumah, kakek Sugiono duduk menyendiri, tiba-tiba muncul seekor anjing yang tersesat. Di leher anjing tersebut ada kertas yang tertulis nama anjing itu Hanako. Ternyata anjing itu dibuang oleh pemiliknya. Kakek Sugiono merasa senang, namun istrinya yang tahu, malah marah, dan menyuruh membuang anjing itu, dan memberikannya hasil pemeriksaan kesehatan. Keesokan harinya, ia menemui dokter, dan dokter itu mengatakan kalau kakek Sugiono mengidap kanker stadium 4. Scene berpindah saat malam hari, ketika kakek Sugiono mau memberitahu kondisinya, malah anaknya memarahi Sugiono, dan istrinya juga tidak mempedulikannya. Malah istrinya menyuruh ia membuang Hanako, yang ia temukan. Kakek Sugiono lalu membawa anjing itu keluar dari rumah. Ketika kakek Sugiono membuang Hanako, malah Hanako mengejar kembali Sugiono. Sugiono pun berlari menghindari kejaran Hanako, sampai tiba di taman. Ternyata Hanako tidak mau berpisah dengan kakek Sugiono. Tidak sengaja Sugiono melihat seorang pemuda yang sedang duduk menyendiri. Lalu tiba-tiba ada cahaya dari langit, yang mendekati mereka dengan cepat. Tiba-tiba cahaya itu jatuh di dekat mereka berdua dan meledak. Dan ternyata yang jatuh itu adalah makhluk alien. Terlihat alien tersebut melakukan sesuatu terhadap kakek Sugiono dan pemuda itu. Pagi harinya kakek Sugiono pun sadar. Ia merasa aneh dengan tubuhnya. Ia bisa melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Sugiono pun pulang membawa Hanako sambil ngumpet, karena takut ketahuan istri dan anaknya. Saat makan, kakek Sugiono melahap sup buatan istrinya, dan ia kebingungan kenapa sup itu tidak ada rasa sama sekali. Tiba-tiba ia merasa sangat haus. Sehingga ia berlari meminum air keran. Di dalam kamar, kakek Sugiono merasa kaget karena tangannya mengeluarkan asap, sehingga ia pun membuka bajunya. Saat memegang tangan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba muncul senjata otomatis keluar dari tangannya. Kakek Sugiono pun kaget dan tiba-tiba senjata itu menyemprotkan sup yang kakek Sugiono makan, hingga berceceran di tembok. Kakek Sugiono semakin kaget dan stres. Ia pun tidak sengaja memegang wajahnya. Tiba-tiba kepalanya terbelah dan semakin kaget karena ia kini adalah robot. Cerita berpindah ke sekolah Mari. Terdapat seorang pria yang semalam bertemu dengan kakek Sugiono di taman. Ia bernama Hiro. Sepulang dari sekolah, Hiro berkunjung ke temannya yang bernama Ando.
Karena beberapa hari Ando tidak masuk sekolah, Hiro pun mengajak Ando kembali ke sekolah, tapi Ando tidak mau karena takut dibully. Lalu Hiro menunjukkan sesuatu kepada Ando. Hiro pun menunjuk seekor burung yang sedang terbang dengan jarinya, dan berkata, "Dor." Seketika burung itu seperti tertembak dan terjatuh. Hiro pun menunjukkan kehebatannya lagi di tempat parkir. Dengan kemampuannya Hiro mampu menggerakkan mobil-mobil. Hiro semakin tak terkendali. Ia pun menunjukkan bahwa dia bukan lagi seorang manusia dan memperlihatkan tubuh robotnya kepada Ando. Cerita berpindah ke kakek Sugiono. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja kakek Sugiono menemukan burung yang tidak bergerak. Ternyata itu adalah burung yang ditembak Hiro. Lalu kakek Sugiono mengangkat burung itu, dari matanya muncul gambaran kondisi vital burung tersebut, dan memulai proses penyembuhan. Kakek Sugiono semakin senang, ketika burung itu sembuh dan mampu terbang lagi. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara meminta tolong dari kejauhan. Lalu dia menelusuri suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari seorang ibu, yang meminta tolong pada dokter, untuk menyelamatkan anaknya, yang menderita tumor otak. Lalu kakek Sugiono masuk ke kamar pasien, dan memegang kepala anak tersebut, kembali terlihat proses penyembuhan di mata kakek Sugiono. Anak itu pun sembuh dan perlahan-lahan membuka mata. Sang ibu dan dokter terkejut saat melihat anak itu kembali bangkit. Kakek Sugiono pun bergegas meninggalkan ruangan itu. Terlihat kakek Sugiono sangat gembira, karena bisa menyelamatkan nyawa manusia. Cerita kembali ke sekolah. Hiro mengajak Ando kembali ke sekolah. Saat berjalan Ando dihadang preman kelas yang ingin membulinya. Lalu Hiro pun maju dan meramas tangan preman itu sampai kesakitan dan memaksa untuk memohon maaf pada Ando. Di perjalanan pulang, Hiro dengan kemampuannya menghack telepon, ia menelepon ibunya yang sedang bekerja. Ia mengatakan segera pulang, namun ibunya meminta Hiro untuk menemui ayahnya yang kini sudah menikah lagi. Lalu Hiro menemui ayahnya. Di dalam kediaman ayahnya Hiro bertemu dengan istri baru ayahnya dan kedua anak mereka. Terlihat mereka sangat senang dengan kehadiran Hiro. Namun apa yang ada di dalam hatinya tidak seperti kelihatannya. Ia merasa cemburu. Hiro merasa cemburu. Dia marah dengan ayahnya, karena keluarga ayahnya sangat bahagia, berbanding terbalik dengan kehidupan ibunya yang sangat menderita. Ia ingin sekali menembak kepala ayahnya namun ia mengurungkan niatnya. Di perjalanan pulang, dengan emosinya, Hiro berhenti di depan sebuah rumah dan melihat keluarga itu yang sangat bahagia. Lalu Hiro masuk ke dalam rumah tersebut dan melampiaskan kemarahannya kepada keluarga itu. Di tempat yang lain, kakek Sugiono kembali mendengar teriakan meminta tolong. Dia pun berlari mencari sumber suara tersebut. Kakek Sugiono pun masuk ke sebuah rumah dan menemukan mayat perempuan yang bersimbah darah. Ia pun bergegas menyembuhkan wanita itu namun apa yang ia lakukan sia-sia. Sugiono pun menyusuri lorong rumah itu, dan ia menemukan Hiro yang sedang berdiri di antara dua mayat yang menggenaskan. Lalu Hiro menunjuk, menembak kakek Sugiono hingga terlempar dan tidak sadarkan diri. Hiro pun meninggalkan rumah itu, namun kakek Sugiono yang keburu sadar melihat Hiro yang terbang ke langit. Keesokan harinya berita tentang pembunuhan itu pun beredar. Hiro semakin tidak terkontrol diri, ia menghack bank dan mengambil uang untuk memberikan kepada temannya Ando, namun Ando menolak. Cerita berpindah ke rumah, Hiro menemui ibunya. Di sini ibunya berkata, kalau dia tidak bisa menemani Hiro lagi.
Karena ia menderita kanker dan umurnya tidak lama lagi. Hiro pun sedih mendengarnya, karena tidak ingin kehilangan ibunya. Di tempat lain, rumah kakek Sugiono sedang yang terjadi perdebatan. Dikarenakan anaknya Takeshi mencuri uang dan Mari yang tidak mau melanjutkan sekolah. Di dalam kamar, kakek Sugiono merenung dan sedih dengan apa yang terjadi dengan keluarganya. Satu-satu yang pedulinya dengan kakek Sugiono adalah anjingnya, Hanako. Beberapa saat kemudian, kakek Sugiono mendengar suara seorang pria yang meminta pertolongan. Dia pun bergegas mencari suara tersebut dengan membawa Hanako. Kakek Sugiono dengan kekuatan supernya terbang melintasi kota dan berhenti di taman. Ternyata suara pria itu adalah Ando. Ando pun kaget melihat kakek Sugiono yang mempunyai kekuatan super seperti temannya Hiro. Lalu kakek Sugiono pun cerita tentang awal mula kekuatan yang mereka dapatkan. Ando pun sadar, kalau Hiro tidak tahu kalau ia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan, dan kakek Sugiono belum sadar kalau ia mempunyai kekuatan penghancur. Ando lalu memohon pada kakek Sugiono, untuk menghentikan Hiro yang semakin tidak terkontrol, dan dia berjanji akan memberitahu semua kekuatan yang dimiliki Hiro. Keesokan harinya, Ando mengajak kakek Sugiono untuk berlatih menembak, seperti yang dilakukan Hiro. Di lain tempat, Hiro dan ibunya yang sedang berjalan, dihadang beberapa polisi. Polisi mencurigai keterlibatan Hiro atas kematian satu keluarga. Hiro pun kabur dan menyerang beberapa polisi. Hiro sempat tertembak namun ia baik-baik saja, dia pun terbang melesat ke langit. Di sekolah, siswa heboh melihat berita tentang Hiro yang menjadi buronan karena membunuh satu keluarga. Hiro yang berada di tempat parkir, semakin marah ketika melihat semua berita tentang dirinya melalui kekuatan supernya. Tiba-tiba Sion, wanita yang mencintai Hiro datang dan mengajak Hiro bersembunyi di dalam rumahnya. Cerita kembali ke kakek Sugiono yang sedang berlatih menembak. Karena kehausan kakek Sugiono meminum air mineral yang ia bawa. Tiba-tiba perut kakek Sugiono terasa sakit dan ia menembakkan air yang dia minum. Ternyata air yang kakek Sugiono minum adalah minuman energi yang mengandung garam. Kakek Sugiono juga ingat bahwa saat ia memakan sup buatan istrinya tiba-tiba tubuhnya kesakitan dan menyemprotkan kembali sup yang ia makan. Ando lalu sadar kalau kelemahan kakek Sugiono dan Hiro adalah minuman yang mengandung garam. Di rumah Sion, Hiro melihat berita tentang ibunya yang terpojokkan. Lalu tiba-tiba muncul berita yang menyatakan kalau ibu Hiro ditemukan tewas karena bunuh diri. Hiro pun semakin emosi dan menghack komputer yang menghina ibunya. Dari jarak jauh, ia menembak orang-orang yang menghina ibunya. Bahkan wartawan yang mewawancarai ibunya juga jadi korban. Malam harinya, saat Sion minum air, ia kaget dengan kehadiran polisi yang sudah siap menangkap Hiro. Hiro yang tahu lalu melindungi Sion. Polisi pun menembak menyerang Hiro. Hiro pun melawan dan menembak semua polisi yang ada di ruangan itu. Di harinya, di kediaman kakek Sugiono. Ia melihat berita tentang kekejaman Hiro. Kakek Sugiono pun meminta anak-anaknya untuk tidak pergi dan jangan menggunakan ponsel. Malah, anak dan istrinya tidak mempedulikan kakek Sugiono. Sekolah Mari, mengadakan studi tur ke belai kota. Di tempat lain, Hiro megek semua komputer dan ponsel. Hiro pun muncul di semua televisi dan papan iklan elektronik. Hiro menyampaikan bahwa dia sedang marah dan akan membunuh semua penduduk. Hiro lalu menunjuk ke arah kamera, dan mulai menembak satu persatu orang yang menatap layar. Dia terus menembak hingga memakan banyak korban yang tewas. Hiro semakin tidak terkendali, semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kakek Sugiono yang sementara latihan menyadari Hiro yang sudah beraksi. Hiro juga membunuh beberapa anak sekolah yang ada di gedung belai kota. Dengan bantuan kakek Sugiono, menghack siaran televisi dan komputer. Ando menyuruh semua orang, membuang handphone dan menjauhi layar monitor. Hiro pun kesal dan ia meluncurkan rudal dari punggungnya, dan melesat menghancurkan gedung-gedung. Salah satu rudal menghantam belai kota, tempat anak-anak sekolah studi tur. Kakek Sugiono pun terbang, menemui Hiro, untuk menghentikannya. Kakek Sugiono menyuruh Hiro berhenti membunuh, dan menyerahkan diri. Namun Hiro tidak bisa dihentikan lagi. Lalu kakek Sugiono pun menembak kepala Hiro. Hal itu membuat dia marah, lalu mereka terbang, melesat. Terjadi kejar-kejaran antara Hiro dan kakek Sugiono.
Kakek Sugiono berusaha kabur namun Hiro terus mengejar dan menembak kakek Sugiono dengan rudal. Di dalam helikopter, Hiro menembak sang pilot dan membuat helikopter menabrak gedung. Untungnya kakek Sugiono cepat terbang menyelamatkan wartawan tersebut. Namun Hiro menembak wartawan tersebut dari belakang hingga tewas. Di saat itu, Hiro ingin meminum air, tiba-tiba kakek Sugiono menembak, Hiro pun semakin emosi dan menyerang merebut minuman Sugiono. Lalu ia pun meminum, habis tidak tersisa. Hiro kemudian kembali menembak. Kakek Sugiono pun kabur menghindar, melesat ke langit menghindari rudal-rudal. Kakek Sugiono terus terbang melesat hingga melewati atmosfer, namun Hiro berhasil menangkap dan mengarahkan senjata ke arah kakek Sugiono. Tidak disangka yang keluar bukannya peluru namun air yang diminum Hiro. Hiro pun kesakitan, ia pun melihat botol air yang dia rebut sebelumnya. Ternyata itu air yang mengandung garam. Melihat kesempatan itu, kakek Sugiono lalu mengarahkan senjata dan menembak Hiro. Hiro pun jatuh, melesat ke bumi lalu meledak. Kakek Sugiono pun bergegas mencari anaknya Mari. Ia pun menemui anaknya yang tidak bergerak, dan memegang kepala anaknya, berusaha menyembuhkannya. Namun Mari tak kunjung sadar. Kakek Sugiono sedih dan berteriak agar Mari sadar, lalu secara ajaib Mari pun sadar. Ternyata Mari masih hidup, lalu kakek Sugiono kembali menyembuhkan Mari. Setelah selesai proses penyembuhan kakek Sugiono senang dan memeluk anaknya. Tiba-tiba Hiro dari belakang menendang kakek Sugiono. Ternyata Hiro masih hidup, lalu ia pun membunuh semua orang yang ada di sana. Di saat Hiro akan membunuh Mari, kakek Sugiono melompat, mendorong Hiro. Sehingga tembakan Hiro mengenai dada Mari. Hiro yang marah lalu membanting dan memukuli kakek Sugiono. Hiro yang ingin menembak Mari kembali, lalu dihentikan kakek Sugiono. Hiro lalu kembali membanting dan memukuli kakek Sugiono hingga kepala Sugiono terbelah. Mari pun kaget melihat ayahnya, lalu Hiro mengambil sepotong baja dan memukuli Sugiono berkali-kali dengan baja itu. Mari pun merasa kasihan ayahnya, yang menderita. Lalu Hiro pun membawa Mari ke tepian gedung. Mencekik Mari dan bersiap menjatuhkan Mari dari atas gedung. Kakek Sugiono yang melihat itu, memohon agar Hiro tidak membunuh Mari. Namun Hiro yang sudah emosi, lalu melempar Mari dari atas gedung. Kakek Sugiono pun marah, tubuhnya bereaksi dan mengeras. Ia pun melesat memukul Hiro, tidak disangka pukulan kakek Sugiono menembus tubuh Hiro dan menghancurkannya. Kakek Sugiono pun terus terbang dengan cepat untuk menyelamatkan Mari. Akhirnya kakek Sugiono berhasil menyelamatkan Mari, di sana ia memeluk dan menyembuhkan Mari. Mari pun berhasil sadar kembali dan berterima kasih kepada ayahnya yang telah menyelamatkannya. Kakek Sugiono lalu kembali terbang ke atas gedung, untuk menyelamatkan yang masih hidup. Sebulan kemudian, saat makan bersama, istri kakek Sugiono dan anak laki-lakinya bertanya, siapa yang telah menghentikan Hiro? Namun tidak dengan Mari, meski kelihatan ayahnya lemah namun ia yang telah menyelamatkan semua orang. Dan berakhirlah film Inuyashiki ini, semoga kalian terhibur dan terima kasih.